Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam program ini. Perkenalkan, nama saya Yoyo Biantono. Saya yang ini, saya dari Yogyakarta ya, 4 anak, 1 istri. Kemudian member of Asia Pasifik. Kemudian pernah saat ini menjabat sebagai chairman Yosugi Media Group. Pernah bekerja di perusahaan swasta, kemudian PMA gitu ya. Sekarang fokus, bukan sekarang ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu fokus ke dunia digital marketing. Kemudian ini adalah kantor kami di Yogyakarta. Kemudian fokus bisnis kami lebih ke beauty and health and beauty ya. Ini kita benchmarknya Hong Kong dan Korea. Terus kemudian kita mengembangkan brand fashion juga. Nah, ini adalah kunjungan dari Facebook Singapura pas laju digital gitu ke Indonesia atau Yogyakarta, ke kantor kami. Kemudian hari ini kita akan membahas spesifik materi Instagram ya, materi Instagram. Kenapa penting Instagram ini? Karena buyer kebanyakan berada di Instagram ya. Mereka buying power di Instagram dibandingkan dengan platform lain, katakanlah bahkan termasuk Facebook itu lebih tinggi. Karena orang di Instagram itu atau hadir di Instagram itu untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan entertainment, kemudian fashion, kemudian produk-produk yang mereka inginkan gitu. Kemudian goal kita apa pada training ini, yaitu meningkatkan engagement customer melalui Instagram terhadap produk-produk yang kita miliki ya. Kita ada produk fashion sama produk beauty. Kebetulan brand Armora ini adalah produk beauty. Kemudian tujuan yang kedua, memaksimalkan proses launching produk via Instagram. Teman-teman yang punya akun Instagram baru, kemudian ingin mendapatkan free traffic atau organic traffic untuk program reseller, ini bisa menggunakan Instagram, nanti digabungkan dengan website replikanya sendiri, atau dikirimkan ke Shopee akunnya, itu bisa banget. Terus kemudian target kita 10k per month ya, follower 10.000 per bulan follower yang kita bisa generate. Kemudian strategi yang kita lakukan adalah sering melakukan giveaway ya, per satu produk atau series per minggu sekali. Yang kita siapkan sebelum mulai, yang pertama Instagram akun, kemudian tool untuk follow unfollow, ini bisa di download di aplikasi di handphone kita. Tapi kita bisa melakukannya ini manual ya, follow unfollow itu manual. Kemudian ini ada tool like audience, ini pun juga bisa kita lakukan secara manual ya, nge-like orang yang ngeposting komen di akun kita. Kemudian yang keempat ini advance tool management multi account. Nanti kita akan bahas di lain video ya, manajemen multi account, nanti toolnya pakai apa dan caranya gimana. Kemudian tool kreatif application, ini kita menggunakan Canva. Oke, itu. Kemudian organisasi yang kita mesti buat, ini kalau kita korporasi, tapi kalau personal kita cukup 1 orang aja, ini project manager. Terus kemudian step pertama kita mesti ada orang yang menjadi konseptor, membuat konten tapi mengkonsep dulu, bikin story-nya, bikin planning-nya gitu ya. Terus kemudian dari situ kita membuat atau meng-hire konten kreator, orang yang membuat konten buat kita, berikut video, foto, tag, headline, dan lain sebagainya, captionnya gitu ya. Berikut dengan riset hashtagnya. Kemudian yang ketiga itu publisher, orang yang nge-publish produk image, foto, video, hashtag dan lain sebagainya. Yang keempat atau stream keempat adalah evaluator, orang yang mengevaluasi produk kita, postingan kita ya. Apakah postingan kita itu cukup meningkatkan engagement atau enggak, itu dievaluasi oleh evaluator. Oke, kemudian flow-nya seperti ini. Konseptor membuat sebuah konsep, story, bagan, atau perencanaan ya. Kemudian dari situ diterjemahkan oleh konten kreator untuk membuat sebuah konten video atau foto, sehingga ini
matching dengan apa yang dikonsep oleh konseptor. Kemudian berikutnya adalah publisher, ini yang nge-publish video atau foto kita ke akun Instagram kita. Ini bisa menggunakan tool atau bisa dilakukan manual dengan menggunakan manual dan tool ya. Kemudian evaluator, setelah produk ini atau postingan dibuat, ada tim yang mengevaluasi performance dari ad atau produk kita, bukan produk ya, mengevaluasi postingan kita apakah efisien, dapat engagement yang bagus apa enggak. Kemudian ini detail job list-nya dari konseptor. Yang pertama membuat konsep atau tema account. Jadi konsep atau tema account yang misalkan kita punya brand fashion gitu ya. Brand fashion, maka kita mesti menyesuaikan dengan niche-nya atau gambarnya, temanya di brand fashion itu. Kemudian yang kedua membuat konsep atau tema story per akun. Konsep atau tema story per akun itu penting banget untuk membawa customer itu kita mau ajak kemana sih, atau story yang sedang kita bawa itu kemana. Di Instagram itu penting banget kita membawa story atau membuat story di mana orang akan mengikuti akun Instagram kita untuk menyelesaikan yang kita mau ceritakan itu apa, endingnya apa gitu. Itu akan sangat menarik buat follower kita, nggak sekedar dijualin tapi diceritain gitu. Kalau jualan nanti, tapi begitu orang diceritain story-nya, mereka akan senang untuk follow. Kemudian ketika membuat konsep giveaway itu seperti apa? Konsep giveaway adalah konsep di mana orang itu diberikan kesempatan untuk mengikuti giveaway. Kita memberikan produk secara gratis kepada audiens kita secara gratis. Cukup mereka mengikuti, memfollow dan mention 5 temennya ya. Dengan mention 5 temennya kita akan dapat follower yang lebih banyak. Kemudian yang keempat membuat tagline dan deskripsi. Tagline dan deskripsi ini penting banget untuk meningkatkan impresi ya, tagline, kemudian hashtag gitu ya, meningkatkan interaksi yang lebih bagus. Kemudian engagement tepatnya. Kemudian yang keempat membuat naskah video story bersambung. Ini penting banget buat kita yang membuat sebuah brand atau produk. Kita mesti membuat story ya, membuat story. Jadi misalkan kita membuat produk yang berhubungan dengan fashion, maka kita harus menciptakan story. Misalkan perjalanan atau hijrah dari seseorang yang belum berjilbab menjadi berjilbab, itu story-nya gimana. Nah, pada prinsipnya kita menjual jilbab sebenarnya. Kemudian yang keenam membuat konsep launch berdasarkan momen bulanan. Launching bulanan itu seperti 17 Agustus, kemudian 88, 99 gitu ya. Bukan buat teman-teman reseller yang pengen menjual produknya, kita harus memanfaatkan momen-momen bulanan itu dengan konsep foto dan video. Nah, biasanya disediain tuh video dan fotonya ini, sehingga tinggal posting aja. Kemudian yang berikutnya yaitu job desk content creator, itu membuat konten image 10 per hari. Nah, kok banyak banget nih 10 image per hari ya. Sejatinya kita bisa 5 atau 6, maksimal 6, tapi kalau bisa 10 itu bisa lebih baik. Nanti disebar ke berbagai jam, terus kemudian kita evaluasi yang paling mendapatkan engagement terbaik itu jam berapa ya gitu, seperti itu. Terus kemudian yang kedua membuat video story, foto atau video story itu bikin 2 sekaligus diposting nanti. Kemudian publishing team daily tugasnya melakukan spam like H-1 sebelum launching. Jadi kita melakukan like ke audiens atau follower kita, sehingga orang atau audiens kita itu akan berinteraksi dengan akun kita kembali. Kemudian posting stories 2 kali per 6 jam. Orang yang melihat postingan stories kita itu akan nge-follow atau ngelihat postingan kita di 7 hari berikutnya ya. Kemudian upload story 4 gambar yang ada call to action-nya itu misalkan swipe left, kemudian cek view, kemudian klik link di bio gitu ya. Kita harus jelas membuat call to action. Kemudian live streaming 3-10 menit itu untuk menceritakan
kita mau mengadakan giveaway, terus kemudian giveaway, kemudian pengumuman giveaway itu bentuknya live streaming ya. Kita coba usahakan untuk live streaming. Kenapa? Kita supaya terlihat orang itu real gitu, nggak cuma sekedar foto video aja, tapi kita ada orang atau yang mengelola di situ, sehingga orang akan lebih trust ke kita gitu. Yang kelima, membuat IGTV 1 menit ke atas ya, 1 menit ke atas. Itu sebenarnya kita bisa menggunakan live streaming dipakai untuk IGTV. Tapi kalau kita punya konsep yang lain, kita bisa bikin video yang agak durasinya panjang, 1-3 menit. Kemudian launch management, ini kita breakdown-kan apa yang kita mesti lakuin sih ketika launch management ini. Yang pertama, persiapan launch dengan spam like tadi udah saya bahas, buat status dan story di boost pakai iklan ya, supaya maksimal. Kemudian yang kedua, live event di hari Senin pukul 10 ya, itu membuat pengumuman ya, pengumuman pemenangnya adalah, tapi itu harus live event ya. Kemudian Selasa, Kamis launching, hard launching itu di hari Selasa, follow up pertama, kemudian Rabunya follow up kedua, Kamisnya follow up ketiga, kemudian Jumat diumumkan bahwa ini adalah last order ya. Sekalian diumumin bahwa dengan scarcity, bahwa stoknya sisa sekian gitu, supaya customer buru-buru untuk beli. Kemudian publisher membuat satu akun yang terkait dengan produk yang akan dilaunching. Ini di tahap-tahap awal ya, jadi bikin akun utama, boleh menggunakan akun dummy. Akun dummy adalah akun pengiring ya, akun backup kalau misalkan nanti something mati gitu. Kemudian posting 3-5 kali foto feed selama sehari. Nanti kita coba di jam 8, jam 10, jam 2, jam 3, jam 4, jam 7, jam 8. Nanti lihat yang dapat engagement paling bagus itu di mana. Kemudian posting IG story 1-2 kali per hari. Yang keempat, follow unfollow per hari secara teratur ya. Ini bisa per 40 sekali ya, tapi kita nggak mesti lakuin gitu. Yang keempat nih, follow unfollow ini lebih ke kontennya. Kemudian yang ke berikutnya itu influencer. Influencer ini penting banget untuk mendongkrak popularitas dari IG Instagram kita. Apakah Instagram kita nanti powerful apa enggak, itu salah satunya tergantung dari influencer yang kita hire untuk mempromosikan produk kita ya. Syarat-syarat untuk mencari influencer atau selebgram yang sesuai itu postingan atau engagementnya itu tinggi banget gitu. Nah, kita coba mencari postingan yang di atas 20.000 komen. Jadi setiap posting dia di like sekitar 20.000 orang. Kemudian komennya di atas 100. Ini masuk di poin pertama. Kemudian yang kedua, deal dengan influencer per hari 5 ya. Deal dengan influencer itu adalah cara strategi kita untuk mencari influencer dengan murah atau gratis, dengan exchange produk misalkan ya, exchange produk kita kirim barangnya ke customer, terus mereka menyebut serta mereview produk kita ya, itu akan meningkatkan engagement brand kita dengan lebih bagus. Ada kalanya influencer itu berbayar, tapi nggak harus mahal ya, misalkan 300.000, 400.000 gitu, tergantung jumlah followernya ya. Nah, kita harapkan followernya itu antara 30.000, ya 20.000 boleh lah, tapi 30.000 sampai 100.000 itu udah bagus banget gitu. Kemudian kita mengkategorikan influencer sesuai dengan niche-nya, membuat dog influencer, supaya apa? Kita nanti misalkan produk atau brandnya ini, maka kita menghubungi influencer ini gitu. Kemudian berikutnya strategi tambahan untuk menambah follower. Ini homepage stories lebih banyak dan menarik. Kemudian stories IG-nya itu teratur ya, setiap hari bikin stories itu teratur, jangan sampai bolong ya, karena pasti kita ditunggu tuh kalau kita posting terus kemudian tidak posting, itu ditunggu banget. Kemudian yang ketiga, membuat live streaming terkait tutorial pemakaian produk. Ini penting banget, misalkan pakai tutorial hijab gitu, keren banget. Kemudian tutorial pemakaian bedak gitu ya. Kemudian membuat IGTV dari hasil live streaming tadi di record terus kemudian diposting di IGTV kita. Kemudian yang kelima, mengadakan giveaway lebih sering.
ya seminggu sekali gitu ya. Terus kemudian memanfaatkan atau menggunakan endorse atau brand ambassador dengan paid atau paid promote. Paid promo tuh gimana sih? Product exchange kayak tadi, mereka customer kita berikan atau calon endorse atau brand ambassador. Kalau brand ambassador pasti bayar ya. Endorser kita kasih produk, mereka nge-review, terus kemudian hasil reviewnya diposting di Instagram kita. Kemudian support yang dibutuhkan itu resources untuk konten kreator, akun performance auditor, konseptor, dan mencari influencer. Ini manajemen apa namanya advance-nya ya. Jadi kita mesti menyiapkan resources untuk konten kreator. Kalau reseller kan udah dibuatin, tinggal posting aja, gambar atau videonya dibuatin setiap hari, terus kemudian apa namanya headline, kemudian tagnya, hashtagnya udah dikasih, tinggal posting aja. Kemudian membuat atau materi lengkap tentang produk yang akan di launching. Ini tujuannya untuk product knowledge sehingga CS kita itu ngerti betul produknya sehingga mudah untuk menjelaskan kepada audiens. Yang ketiga membutuhkan foto, video eh, terkait dengan produknya, jadi ada shoot produk dengan orangnya, shoot produknya aja itu penting banget, atau video ya supaya adjustmentnya lebih bagus. Kemudian ini kalau rumusan terakhir atau rangkuman dari yang kita diskusikan, step menambah follower 8 step. Yang pertama itu adalah SEO bio Instagram. Jadi di titelnya itu mesti mengandung keyword yang sesuai atau relevan dengan yang kita jual. Kemudian bio-nya itu jelas kita menjual apa ya, deskripsinya apa. Kemudian ada hashtagnya yang bagus. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hashtag. Kemudian follow unfollow publisher. Ini 40 per jam sih, tapi kalau kita ngegas mungkin bisa bayar. Kemudian paid promote itu seperti influencer tadi ya, mempromosikan, terus kemudian mention akun kita sehingga dapat follower. Kemudian yang kelima endorser, kita menggunakan endorser untuk meningkatkan legitimasi atau traffic ke profil kita. Kemudian brand ambassador itu adalah orang yang kita hire secara permanen dalam waktu tertentu untuk mempromosikan produk kita. Kemudian yang ketujuh adalah pelanggan kita follow, kita like ya, kita eh, apa namanya kita komen juga sehingga dia akan komen back ke kita dan berinteraksi dengan kita sehingga teman-temannya itu juga akan melihat akun kita. Yang kedelapan ini reseller ya, program reseller. Kita promosikan program reseller dengan misalkan customer kita yang loyal, biasanya mereka akan menjadi reseller dan mengajak teman-temannya untuk follow akun Instagram kita. Itu kemudian follow unfollow ini kadang kita bisa pakai kadang enggak. Itu follow per hari itu 20 ya, apa namanya 20 per jam, ini bukan per hari. Kemudian unfollow ya, kalau udah lebih dari 7.000 sekian itu di unfollow, jangan kebanyakan. Kemudian kita pom like ya, pom like itu nge-like akun customer kita yang followernya banyak gitu ya. Kemudian ini adalah testing akun Instagram kita untuk meningkatkan follower. Kita juga bisa apa namanya beriklan ya, beriklan. Strategi beriklannya gimana sih? Yang pertama di sini kita posting seperti ini, ada pilihan red navy, kemudian di sini ada tulisan promote. Kemudian setelah diklik di sini akan masuk ke your profile. Kemudian kita akan pilih ya, create your own audience. Ini kita akan pilih woman, umurnya 20 sampai 50. Lokasinya ada di Indonesia, kemudian interest pada hijab fashion. Ini ada sekitar berapa juta gitu, 30 juta. Dipilih seperti ini, kemudian di sini kita setting budget dari, kalau kita setting budget 50.000 kita akan dapat 17.000 engagement atau reach ya, estimate reach ya 50.000 loh selama 6 hari ya. 17.000 selama 6 hari, jadi sekitar 300.000 dapat 17.000 reach.
Kemudian ini kita bisa geser-geser gini, budgetnya juga bisa digeser sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya kita tambahkan payment gateway. Payment gateway ini pakai kartu debit, kartu kredit bisa, kartu Genius bisa, kartu debit Mandiri bisa. Kemudian create promotion ya. Kemudian setelah itu sudah sampai ke create promotion selesai. Nah, di sini nanti akan ada insight atau data statistik yang kita bisa baca untuk pengoptimalisasi iklan kita. Nah, teman-teman, program launching ini seperti apa sih? Nah, ya, program launching ini detail-detailnya seperti apa nih? Contohnya seperti ini, brand kita. Pengumuman jam 10 pagi itu mengumumkan pemenangnya ya. Jumat diumumkan bahwa kita mengadakan giveaway, Senin pagi 10 pagi kita umumkan pemenangnya. Pilih pemenang yang followernya banyak dan profilnya bagus ya, pemenang follower. Ini agak tricky banget ini, tapi sebenarnya kita random. Tapi kalau kita bisa pilih, kan kita bisa cari yang followernya banyak ya. Sehingga ketika dia melakukan review atau terima kasih itu akan dilihat dan dilihat oleh followernya dia, gitu, brand kita. Kemudian cara mengumumkannya dengan menyebutnya di feed dan di story. Kemudian setelah hasil pengumuman selesai, langsung kita launching dan mulai menerima order ya. Kemudian posting konten sampai hari Jumat, kita posting konten detail-detailnya, kemudian produknya, desainnya, kualitas bahannya gitu. Kita terutama ke detail-detail supaya orang itu encourage untuk melihat ya, tertarik untuk melihat postingan kita gitu, dan pada akhirnya dia akan beli order itu. Kemudian posting terus 6 sampai 10, kemudian story-nya minimal 2 ya, 2 cukup sampai hari Jumat. Nah, kemudian ulangi terus Jumat itu dengan giveaway baru ya, parameter penting dan disimpan di Google Doc untuk recording ya. Seperti jumlah followernya, engagement-nya, postingan-postingan yang bermanfaat itu seperti apa artinya. Kemudian Selasa posting detail gambar yang sama. Ini kalau kita breakdown per hari, kita ngapain ya, mengingatkan order terakhir hari Jumat jam 10 pagi dan akan dikirimkan serentak hari Jumat, mulai hari Jumat dan Sabtu ya. Nah, produknya berarti sudah ada. Membuat video berbentuk slide mengenai detail-detail gambar, bentuknya slide aja ya, nggak usah bukan slide, apa namanya, carousel ya, ini slide. Ya kita bukan slide tapi carousel namanya. Dan ada caption di bawahnya. Membahas DM dan koordinasi dengan CS kita ya. Biasanya kalau kayak gitu DM-nya banyak banget, kita mesti jawab. Kemudian Rabu mulai hard selling, kemudian reminder ke calon customer untuk prospecting buyer hasil live IG, Instagram ya. Kemudian Kamis itu buat pengumuman hari Kamis last order sampai jam 21 gitu ya. Jadi hari Kamis malam kita umumin bahwa ini last ordernya tanggal 21 jam 21 gitu, supaya orang itu segera order dan menyelesaikan pembayarannya. Kemudian membuat garis grid bahwa story series ini sold out ya jam 21 malam gitu, jam 9 ya, jam 9, jam 10, jam 9. Kemudian memutuskan series yang akan di launching di hari Jumat, itu launching berikutnya ya. Kemudian membuat laporan hasil sales dan biaya yang telah dikeluarkan, itu biaya iklan, endorse, dan biaya giveaway. Nah, biaya-biaya ini kita tulis supaya nanti kita ROI apa enggak gitu ya. Kemudian buat laporan sales, laporan follower last week, jumlah kontak yang didapat, jumlah kontak yang belum closing, itu kita mesti catat gitu, supaya di follow up berikutnya. Kemudian Jumat giveaway produk, ini muter lagi ke awal ya, giveaway produk, posting satu giveaway, kemudian beriklan giveaway terus dengan budget 200.000 sehari ya. Iklan supaya kita dapat reach yang banyak untuk orang atau audiens di luar follower kita. Harapannya orang akan ikut giveaway dan follow akun Instagram kita ya. Terus kemudian memasang landing page sesuai dengan series di bio ya. Jadi produk yang kita giveaway kan tadi itu sudah dipasang di bio supaya orang langsung isi form ordernya ya. Kemudian yang kelima, menjawab DM dan respons story customer. Sabtu dan Minggu kita ngapain nih? Bahas giveaway, kemudian menjawab pertanyaan customer, kemudian menjawab detail info produk dengan carousel ya. Detail info produk itu dengan carousel, karena lebih enak tuh sebenarnya. Untuk postingan digeser itu lebih enak daripada postingan bawahnya, karena di situ engagementnya akan makin tinggi ya.
Kalau satu produk engagementnya bisa sedikit, tapi kalau carousel satu postingan dianggap satu engagement, komen satu engagement, itu akan lebih bagus. Kemudian jangan pernah menyebut harga di hari Sabtu dan Minggu atau sebelum giveaway itu berakhir, jangan menyebutkan harga. Kenapa? Kita akan kehilangan calon buyer nanti kalau misalnya kita nyebut harga, misalnya harganya terlalu mahal, biar mereka berinteraksi dulu. Itu video Instagram 1, semoga bermanfaat. Topik berikutnya kita akan di video kedua, bicara mengenai AIDA model diagram. Semoga bermanfaat video saya, video kita. Terima kasih. Sampai ketemu di video kedua tentang Instagram. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.